Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, saya Rose Hayati dengan NIM 1318036, program studi Hukum Tata Negara semester 6. Lanjut, rekan saya Haris Nasution dengan NIM 1318034, program studi Hukum Tata Negara semester 6. Dan rekan saya satu lagi yaitu Elia Windy Putri dengan NIM 1318013, program studi Hukum Tata Negara semester 6. Jadi kembali lagi dengan tujuan awal kami berada di sini, yaitu kami akan mempresentasikan sebuah pembelajaran dari mata kuliah filsafat ilmu dengan judul beberapa pandangan tentang prinsip metodologi. Untuk materi pertama mengenai tentang Alfred Julius Ayer. Alfred Julius Ayer adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal karena pemikirannya tentang positivisme logis. Alfred Julius Ayer lahir pada tanggal 29 Oktober 1910 di London dan meninggal pada tanggal 27 Juni 1989 di London. Ayer adalah seorang profesor filsafat pikiran dan logika di Universitas London dari tahun 1946 hingga 1959. Dia juga pernah menjabat sebagai Presiden Masyarakat Aristotelian pada tahun 1951 sampai 1952. Ayer membatasi pernyataan yang bermakna pada pernyataan yang secara empiris dapat diverifikasi dan pernyataan yang dengan sendirinya telah jelas benar atau salah. Pernyataan religius dan metafisika tidak termasuk dalam kategori ini dan karena itu tidak bermakna. Dalam buku tersebut juga ada pembahasan tentang tujuan filsafat. Ajaran terpenting yang terkait masalah metodologis adalah prinsip verifikasi ini mengacu pada metode ilmiah yang diterapkan dalam bidang fisika modern atau kritik terhadap metode fisika klasik Isaac Newton. Selanjutnya, karya-karya Alfred Julius Ayer. Pada biografi Alfred Julius Ayer, dijelaskan pula bahwa ia memiliki banyak karya, di antaranya buku Language, Truth and Logic. Buku ini merupakan karya pertamanya yang sangat dikagumi oleh para peminat filsafat Inggris pada abad ke-20. Isi yang terdapat dalam buku ini dikemukakan sedikit radikal, namun bukan sesuatu yang baru dalam filsafat abad ini. Kemudian, yang B-nya, Karl R. Popper. Karl R. Popper merupakan salah satu kritikus abad ke-20 yang paling tajam terhadap gagasan lingkaran Wina. Ia dilahirkan di Wina pada tanggal 21 Juli 1902 dari keluarga Yahudi Protestan. Ayahnya Dr. Simon S.J. Popper, seorang pengacara yang meminati filsafat dan ilmu sosial. Pada umur 16 tahun, Popper meninggalkan sekolahnya dengan alasan bahwa pelajaran-pelajaran sangat membosankan. Lalu ia menjadi pendengar bebas pada Universitas Wina dan baru tahun 1922 ia diterima sebagai mahasiswa. Ketika umur 17 tahun, selama beberapa tahun ia menganut komunisme, tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan aliran politik ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teori falsifikasi oleh Karl Raimund Popper. Dalam masalah induksi, Popper tidak sependapat dengan penerapan keabsahan generalisasi yang didasarkan pada prinsip induksi. Misalnya, apabila sejumlah besar A telah diobservasi pada varian kondisi yang luas, dan apabila semua A yang diobservasi tanpa kecuali memiliki sifat B, maka semua A itu memiliki sifat B. Proses induksi melalui observasi seperti inilah yang dipandang oleh kaum positivisme logis sebagai prinsip pembentukan ilmu atau pengetahuan. Proses induksi ini pula yang dijadikan untuk menciptakan hukum umum
dan mutlak berdasarkan kriteria kebermaknaan dan ketidakbermaknaan. Kemudian Popper menawarkan gagasan falsifikasi sebagai penentu demarkasi antara proposisi atau teori yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Gagasan tentang falsifikasi inilah yang dirinya jadikan sebagai ciri utama proposisi atau teori yang ilmiah. Menurutnya, suatu proposisi atau teori empiris harus dilihat potensi kesalahannya. Penerapan falsifikasi seperti ini berdampak pada hakikat perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Popper, kemajuan ilmu pengetahuan tidak bersifat akumulatif dari waktu ke waktu, tetapi terjadi akibat adanya eliminasi yang semakin ketat terhadap kemungkinan salahnya. Dan itulah akhir dari presentasi kami dari kelompok 8 mata kuliah filsafat ilmu dengan judul beberapa pandangan tentang prinsip metodologi. Baiklah, kita akhiri video ini. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.